Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Sekarang kita akan masuk ke median. Dalam mencari median data berkelompok, terlebih dahulu dicari kelas yang memuat median. Nah, cara menghitungnya yaitu menentukan data yang berada di tengah-tengah. Nah, ini kita gunakan aja rumus menghitung median dari data tunggal, yaitu data ke n per 2. Jika kelas mediannya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung median dengan rumus ME atau median itu sama dengan TB. ME atau tepi bawah kelas median ditambah P ini panjang interval kelas, dikali setengah kali N itu jumlah frekuensi atau banyaknya data, dikurang sigma FK. Sigma FK ini adalah jumlah dari frekuensi kelas sebelum kelas median. Berarti frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelum kelas median dibagi dengan FME atau frekuensi kelas median itu sendiri. Selanjutnya kita lihat contoh. Ini dari contoh soal sebelumnya. Hitunglah mediannya. Nah, ini dia tabel distribusi frekuensi kita. Nah, di sini kita tentukan dulu kelas mediannya, yaitu kelas yang memuat data ke xn per 2. Karena jumlah frekuensinya 40, berarti n-nya 40 bagi 2, yaitu 20. Berarti median itu berada pada data ke-20. Data ke-20 berada di kelas yang keberapa gitu. Nah, di sini kita hitung dulu frekuensinya. Kelas pertama frekuensinya 3, kelas kedua frekuensinya jika dijumlahkan frekuensi kumulatifnya 9. Berarti ini baru sampai data ke-9. Sampai kelas kedua ini kita baru menemukan data ke-9. Ditambahkan dengan 12, itu jumlahnya 21. Nah, berarti di sini ada data terakhirnya adalah data ke-21. Sementara yang kita butuhkan adalah data ke-20. Nah, berarti karena ini sudah melebihi data ke-20, otomatis data ke-20 itu berada pada kelas ketiga. Berarti di sini dia kelas mediannya. Nah, setelah diketahui kelas mediannya, tinggal kita substitusi ke rumus. Tepi bawah kelas median itu berarti 71 dikurang 0,5 atau 70,5 ditambah panjang kelasnya 3 dikali setengah kali jumlah frekuensi 40 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti kelas mediannya yang ini, kelas ketiga, frekuensi kumulatif sebelumnya berarti 3 ditambah 6 atau 9 dibagi dengan frekuensi kelas median yaitu 12. Nah, ini setelah kita hitung diperoleh mediannya adalah 73,25. 73,25 berarti berada di sini. Ya. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, modus. Pada data berkelompok, nilai modus akan berada pada kelas dengan frekuensi terbesar dan disebut sebagai kelas modus. Rumus dari modus itu, modus dilambangkan dengan MO, sama dengan TBMO ini berarti tepi bawah kelas yang memuat modus. Ditambah P atau panjang kelas dikali D1. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, dibagi dengan D1 lagi ditambah dengan D2. Sementara D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, kita lihat contoh. Dari contoh sebelumnya, kita akan menghitung modus dari data ini. Nah, dilihat dari jumlah frekuensinya, kelas yang memuat frekuensi terbesar adalah kelas keempat, yaitu frekuensinya 13. Nah, tinggal kita substitusi ke rumus, tepi bawah kelas modusnya berarti 74 dikurang 0,5, itu 73,5, ditambah panjang kelasnya 3, dikali D1. D1 itu selisih kelas frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 13 kurang 12. Ini dia. Dibagi ini tetap D1 ditambah D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya.
berarti 13 dikurang 4. 13 kurang 4, 9. Ini dia. Tinggal substitusi, nih. Dan kita peroleh hasil akhirnya adalah 73,8. 73,8 berarti dia berada di sini. Nah, kita lanjutkan kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil ini dia membagi data menjadi bagian yang sama. Kalau kuartil berarti membagi 4 bagian yang sama, desil membagi 10 bagian yang sama, persentil membagi 100 bagian yang sama. Nah, dia konsepnya sama seperti median, karena median itu nilai yang berada di tengah-tengah, berarti dia membagi data menjadi 2 bagian yang sama, sehingga rumusnya pun hampir sama dengan median. Untuk kuartil, lambangnya Q, kuartil keberapanya berarti I, QI, I itu dari 1, 2, sampai 3. Itu rumusnya hampir sama dengan median. Kalau median tadi rumusnya tepi bawah kelas median ditambah panjang kelas dikali setengah kali N dikurang jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median itu sendiri. Nah, di sini kita tinggal mengganti bagian ini karena median membagi 2 bagian yang sama, sementara kuartil itu membagi 4 bagian yang sama, berarti bedanya di sini. Nah, ini tetap tepi bawah kelas yang memuat kuartil ke I, tambah panjang kelas, dikali I per 4, I itu kuartil keberapanya, dikalikan dengan N, atau banyak data, atau jumlah frekuensi, dikurang dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil itu tersendiri. Kemudian untuk menentukan kelas kuartil ke I-nya, kita tinggal menentukan kelas yang memuat data ke I per 4 dikali N. Nah, begitu juga dengan desil, rumusnya hampir sama. Nah, cuman di sini I dibagi 10 kali N. Ini juga sama ya, dan menentukan data yang memuat menentukan kelas yang memuat data desil itu berarti data ke I per 10 kali N. Nah, demikian juga dengan persentil, ini I-nya dibagi 100 dan menentukan kelasnya yaitu mencari data ke I per 100 dikali N. Supaya lebih jelas kita lihat contoh. Dari contoh sebelumnya kita disuruh menentukan kuartil 1, 2, dan 3, desil 4 dan 5, persentil 3, 6, dan persentil ke 50. Oke. Ini dia tabel kita tadi. Kita akan menentukan kuartil 1, 2, dan 3-nya terlebih dahulu. Berarti untuk kuartil 1 tentukan dulu kelasnya. Kelas kuartil 1 itu berarti kelas yang memuat data ke I per 4 dikali N. N-nya 40. Karena dia kuartil 1 berarti I-nya 1. 1 per 4 dikali 40 berarti 40 dibagi 4 itu 10. 10 kali 1, 10. Berarti kuartil 1 itu berada pada kelas yang memuat data ke 10. Data ke 10 itu kita hitung. Sampai kelas pertama, karena ada 3 frekuensinya, berarti itu baru sampai data ke 3. Ditambah 6 itu 9, berarti baru sampai data ke 9. Ditambah 12 itu 21, berarti ini sudah sampai data ke 21. Otomatis data, otomatis data ke 10 itu berada di kelas yang ke 3. Nah, berarti kita tinggal substitusi ke rumus kuartil. Rumus kuartil itu adalah tepi bawah kelas yang memuat kuartil. Tepi bawah dari kelas ketiga itu 70,5 ditambah P atau panjang kelasnya 3 dikali I per 4. Karena dia kuartil 1 berarti 1 per 4 kali N. N-nya jumlah frekuensi 40 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, berarti 3 ditambah 6. 3 tambah 6, 9, dibagi dengan frekuensi kelas kuartil, atau 12. Ini dia frekuensi kelas kuartilnya. Nah, ini jika kita selesaikan, berarti 70,5 ditambah
3 dikali, di sini 40 bagi 4 itu 10, 10 kurang 9 itu 1, berarti di sini kita peroleh 1/12. 12 bagi 3 itu 4, 1 bagi 4 itu 0,25, berarti ini 70,5 tambah 0,25. Jika kita jumlahkan, berarti ini 70,75. Itu nilai dari kuartil 1. Untuk kuartil 2, kelasnya berarti kelas yang memuat data ke 2/4 dikali 40. 2 kali 10, 20, berarti data ke 20. Nah, kita perhatikan data ke 20 masih berada pada kelas ketiga, karena di sini dia sampai data ke 21. Berarti tinggal substitusi lagi ke rumus kuartil 2, berarti tepi bawah kelas yang memuat kuartil 2 itu sama 70,5 ditambah panjang kelasnya tetap 3 dikali 2/4 dikali N. N-nya 40 dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Itu juga 9 sama seperti kuartil 1. Frekuensi kelas kuartilnya juga 12. 40 bagi 4 itu 10. Ini 12 bagi 3 itu 4. Ini 70,5 ditambah 2 kali 10, 20. 20 kurang 9 itu 11. 11 dibagi 4 itu sekitar 2,75 ya. 2,75. Nah, jika kita jumlahkan dengan 70,5 hasilnya menjadi ini 25,73 ya. 73,25. Ini adalah nilai dari kuartil 2. Selanjutnya untuk kuartil ketiga, kita tentukan lagi kelas yang memuat kuartilnya, berarti data ke 3/4 kali 40. 40 bagi 4 itu 10. 10 kali 3 berarti data ke 30. Nah, kelas ketiga tadi hanya memuat sampai data ke 21. Jika kita tambahkan dengan 13, 21 sampai 13 itu data ke 34. Ya, otomatis data ke-30 berada pada kelas ke-4. Berarti kuartil 3 ada di sini. Tinggal substitusi lagi ke rumus. Rumusnya berarti tepi bawah kelasnya 73,5 ditambah panjang kelasnya 3 dikali di sini 3/4 kali 40 dikurang jumlah frekuensi sebelum kelasnya. Berarti 3 tambah 6 tambah 12. Itu jumlahnya 21 dibagi frekuensi kelas kuartilnya 13. Ini ya. Berarti 73,5 ditambah 30 kurang 21 9 bagi 13. Ditambah 3 kali 9/13. Nah, ini jika kita hitung berarti 27, 3 kali 9 27 bagi 13 itu 2,08 ya. Ini berarti 73,5 tambah 2,08. Jumlahnya 75,58. Berarti ini adalah kuartil 3. Selanjutnya kita akan menentukan desil 4. Desil 4, berarti kita tentukan dulu kelas yang memuat desil keempat, berarti kelas yang memuat data ke 4/10 dikali 40. 40 bagi 10 itu 4. 4 kali 4, 16. Berarti desil 4 itu berada pada kelas yang memuat data ke 16. Nah, kita lihat lagi. Ini tadi sampai data ke 3, ini sampai data ke 9, ditambah 12, berarti ini sampai data ke 21. Otomatis data ke 16 itu berada pada kelas ketiga lagi. Nah, tinggal substitusi ke rumus desil 4, yaitu tepi bawah kelas yang memuat desil 4,
berarti 70,5, tepi bawah dari 71 sampai 73, ditambah panjang kelas. Panjang kelasnya 3 dikali 4/10 kali jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya 40 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti 3 tambah 6, 9 dibagi frekuensi kelas yang memuat kuartil, 12. Ini 40 bagi 10, 4. 4 kali 4, 16. Di sini 12 bagi 3 itu juga 4 ya. Berarti ini 70,5 ditambah 16 dikurang 9 itu 7/4. Berarti 7 dibagi 4, 70,5 ditambah 7 bagi 4 itu 1,75. Ini berarti jumlahnya 72,25. Ini adalah desil keempat. Kemudian kita lanjutkan untuk desil 5, tentukan dulu kelasnya. Berarti kelas yang memuat data ke 5/10 dikali 40. Dicoret, di 4 kali 5, 20. Berarti kelas yang memuat data ke 20. Desil 5 itu berarti data ke 20 masih pada kelas ketiga. Berarti ini sama saja, 70,5 ditambah 3 dikali 5/10 kali 40 dikurang 9 bagi 12. Ya, ini 4. Berarti 70,5 ditambah 5 kali 4, 20. 20 kurang 9, 11. 11 dibagi 4. 11 bagi 4 itu 2,75. 70,5 tambah 2,75 itu 73,25. Ini adalah desil ke-5. Nah, kemudian kita lanjut persentil. Persentil 36, tentukan dulu kelasnya. Kelasnya berarti data ke 36 dibagi 100 kali 40. 100 bagi 40 itu 2 ya, 2,5. Data ke 36 dibagi 2,5 itu 14,4. Nah, selanjutnya kita tentukan kelas yang memuat data ke 14,4. Nah, ini baru sampai data ke 9, berarti data ke 14 itu berada masih pada kelas ketiga. Berarti persentil 36-nya itu tepi bawah kelas 70,5 ditambah 3 dikali. Di sini berarti 36/100 dikali 40 dikurang frekuensi kelas sebelum kelas persentil itu 9 dibagi frekuensi kelas persentilnya 12. Ini masih 4 ya. Ini 4. Kemudian ini berarti 70,5 ditambah 3 kali. Ini tadi 14,4 dikurang 9 dibagi 12. Ini 4. Nah, ini jika kita hitung, hasil akhirnya itu adalah 71,85. Nah, silahkan dicoba untuk persentil 50. Nah, untuk persentil 50 itu kan berarti dia membagi data menjadi 2 bagian, karena 50 bagi 100 itu adalah setengah. Nah, hasilnya itu harusnya akan sama dengan desil ke-5. Desil 5 berarti membagi data menjadi setengah bagian juga. Begitu juga dengan median. Berarti perlu diketahui bahwa nilai median, begitu juga dengan kuartil 2 ya. Median, kuartil 2, desil 5, dan persentil 50 itu nilainya sama.